saudara. Yang ini Pak Tulus, yang punya ruangan ini loh, Pak Direktur BUMN. Kirinya ini Pak Sigit, ini salah satu direktur di teknik teknik di PDAM. Terus sampingnya kiri itu Pak Budi dan Jono, ini juga dari salah satu kasudah di bagian perekonomian. Kirinya bagian pemerintahan, ya. Kemudian kirinya Pak Budi dari PDAM juga, Pak Muja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terus nanti dari hukumnya. Ini yang kota sama ini dari tim Klaten. Itu salah sila teman-teman nanti yang ada di sini. Mungkin secara sila saya mungkin perlu Bapak Ibu ketua mengenai perlu ketahui bahwa jelas Kabupaten Klaten ini memiliki 26 kecamatan, punya 26 kecamatan, 391 desa dan plus 10 kelurahan. Dengan luas wilayah 65.550 hektar, jadi nggak terlalu luas, tapi penduduknya juga padat, kurang lebih penduduk kita ada 1,3 juta jiwa. Ini saya gambaran umum. Dan di samping yang tadi kita sudah melihat dari 5 titik, Klaten ini terkenal dengan UKM-nya. Kita memiliki hampir 54.000 hektar dan memiliki hampir 35.611 industri kecil menengah. Ada 928 operasi yang kita miliki. Ada 89 pasar yang kita miliki, baik pasar desa maupun pasar pemda. Kita memiliki 48 pasar pemda. Ini potensi-potensi yang kita miliki secara ekonomi. Di samping ada 5 BUMD yang ada di kita, sehingga terakhir dari berbagai potensi ini mampu memberikan sumbangan terhadap BDRB Kabupaten Klaten, sehingga kita mampu untuk ekonomi kita mencapai 5,76% tahun kemarin. Ini cukup mengembirakan, dan sumbangan terhadap BDRB tetap yang paling tinggi ini sebenarnya di sektor industri. Industri, karena cukup banyak industri kita ini mampu menyumbangkan sekitar 33,83%. Yang kedua, sektor perdagangan yang memberikan sekitar 19,67%, dan jasa ini mampu memberikan sumbangan 15,2%, dan pertanian ini 12,74%. Jadi ini potensi-potensi yang kami kenalkan pada Bapak Ibu sekalian, dan kita punya juga produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Klaten. Kita sudah memiliki produk unggulan yang sudah ditetapkan dengan Bupati. Dan mungkin nanti Bapak Ibu sekarang bisa mampir, bisa melihat, karena kita sudah punya satu ruang puramal yang di Kramasdan. Itu ada beberapa produk kita, batik kita dari produk unggulan kita, pewarna alam. Jadi warna alam, batik warna alam. Kemudian lurik. Nah, lurik yang dari sini kita gunakan sebagai seragam brigjen setiap hari Kamis. Kemudian kita juga punya ada konveksi, nah itu dari bulan kita. Kemudian keramik itu juga menjadi salah satu bulan kita. Mebel kita di bulan sudah masuk memasuki pasar ekspor dari Eropa, Amerika, Australia, dan di beberapa negara Asia. Kemudian logam, jadi terkenal Klaten dengan cor logam yang ada di Jabar. Semua rel bantaran rel kereta api seluruh Indonesia produknya dari cor logam Jabar Klaten. Yang buat sini, termasuk beberapa sebagian tabung gas 3 kilo gitu. Yang hijau-hijau, nah itu yang produksi yang ada di Jabar. Sebagian bukan termasuk lampu-lampu tiang yang ada di jalan. Kemudian yang ketujuh produk lainnya adalah di bidang tembakau. Kita terkenal dengan tembakau. Ada 3 produk, Western, Asepan, dan Rajangan. Tetapi yang menjadi unggulan kita adalah Asepan dan Rajangan, dan itu tembakau raya. Kalau Western itu dikelola PTP.
yang diekspor ke Jerman. Yaitu memiliki rasa yang khusus. Ini 70 bulan yang ada di Kabupaten Klaten, sengaja kami perkenalkan pada Bapak Ibu sekalian untuk bisa ketahui lah. Untuk lebih jelasnya kayak apa produknya, nanti silakan Bapak Ibu sekalian bisa mampir ke Dekranasda. Nanti Pak Kabat Bu Harmi bisa ngantar ke sana. Gitu. Sambil mungkin bisa beli souvenir oleh-oleh yang ada di Klaten ini, punya ciri khas yang bagus-bagus. Terus samping itu juga kita banyak barang makanan olahan. Makanan olahan ini yang ada di Klaten luar biasa. Bahkan sudah ada produk makanan olahan kita yang kita ekspor ke Eropa. Salah satunya adalah wedang rempah. Nah, yang ada bukan tahu wedang rempah yang sudah diekstrak buatan anak desa lereng Merapi di Sidoarjo ini mampu diekspor ke Belgia. Namanya wedang rempah Sri Kandi, itu barangnya. Termasuk beberapa makanan olahan dan juga ke Brunei Darussalam itu sebulan kita masuk ke sana. Ini dan beberapa produk olahan makanan olahan yang diubah. Nah, sini ada termasuk jeriping parunya, cekelnya, ada apa? Jeriping ketelan daun, rasa gadu dan seterusnya. Komplit, mau cari apapun di Klaten dan terletak di antara Jogja Solo ini menjadi satu hal potensi yang bisa kita tangkap. Jadi kita kan diambil Kasultanan dan Kasunanan, Jogja dan Solo. Ini kita memakan ada satu posisi yang cukup strategis. Itu harus sekali sebagai tambahan, dan APBD kita tahun ini sekitar hampir 2,5 triliun. 1,4 triliun kita gunakan untuk belanja pegawai. Baik. Ya, kita itu diberikan untuk belanja pegawai. Itu pun alhamdulillah sekarang karena SMA sudah ditarik di provinsi. Ini sekarang sedang melakukan pekerjaan perubahan APBD. Ini dari Senin kemarin sudah masuk menyerahkan KUAPPS perubahan. Besok dibahas dengan Banggar, mulai masuk dibahas dengan Banggar dan diharapkan nanti September sudah bisa ditetapkan. Setelah itu kita akan menggarap APBD 2018. Karena ini yang berkaitan karena ada beberapa perbaikan kita untuk penyertaan muda juga ke UMD. Nah, ini sekilas bagaimana Bapak Ibu sekalian tahu tentang gambaran kondisi Klaten yang ada di sini. DPRD kita ada 50 juga. Kalau kita tahu berapa? 25 ya. Ya, kalau di sini ada 50 anggota DPRD. Ya, 20 ya. Ini 50 dan terbagi ada 7 fraksi. Yang tertinggi masih PDIP. Ya, jadi di PDIP ada Golkar, ada PAN, ada Gerindra, ada Nasdem, gitu. Ada PKB dan ada juga P3. Ini secara gambaran, Bapak Ibu sekalian, potensi yang ada di sini dan tadi sudah sampaikan hari ini seluruh PLT Bupati dan jajaran pejabat eselon 2 dan 3 baru menerima pengarahan pencegahan korupsi dari KPK. Kebetulan hari ini di B2 oleh Pak Wakil Kepala KPK sendiri, Pak Alexander Marwoto. Kebetulan Pak Wakil Ketua KPK ini juga orang Klaten, Pak Alexander Marwoto ini orang Klaten sini. Ya, saya kira itu secara sekilas. Bapak sekalian, monggo sekarang saya silakan bisa berdiskusi menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan BMT.